Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ermi Marelukuaka. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan struktur organisasi pada laboratorium. Yang pertama, pengertian dari struktur organisasi pada laboratorium. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dalam sebuah organisasi, pembagian pekerjaan menjadi sebuah keharusan, sebab tidak mungkin satu orang mengerjakan seluruh pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Yang berikut adalah elemen-elemen yang terdapat pada struktur organisasi di laboratorium. Yang pertama adalah elemen spesialisasi pekerjaan. Adalah keahlian atau kompetensi khusus yang dimiliki oleh karyawan dalam pengerjaan tugas-tugas yang ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sebagai contoh yaitu dokter, spesialis, perawat, analisis, bidang akuntansi, dan psikolog. Yang berikut adalah elemen departementalisasi. Elemen ini dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama, menentukan spesialis pekerjaan, dan mengelompokkan pekerjaan yang sama ke dalam satu bidang atau seksi. Departementalisasi dapat berupa proses produk, geografis, dan pelanggan. Sebagai contoh, dokter melakukan pemeriksaan dan pengamatan, perawat melakukan perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, dan seorang ATLM melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan dari dokter. Yang berikut adalah elemen rantai komando. Adalah garis wewenang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dari organisasi dan struktur ini artinya menjelaskan bahwa garis perintah di mana rantai atau jabatan yang di atas berhak memerintah rantai atau jabatan yang di bawah. Sedangkan garis putus-putus disebut juga dengan garis koordinasi, artinya tidak perintah langsung antara jabatan yang terkait, tetapi harus berkoordinasi satu sama lain. Sebagai contoh adalah garis komando dari kepala berterima terhadap kepala unit laboratorium mikrobiologi dan para struktur organisasi laboratorium klinik. Yang berikut adalah elemen rantai kendali. Adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Dalam satu departemen atau bidang tidak boleh banyak spesialisasi pekerjaan yang pada akhirnya akan menyulitkan seorang manajer dalam menggerakkan pekerjaannya. Bila di dalam suatu departemen membutuhkan cukup banyak spesialisasi pekerjaan, maka biasanya akan dibagi lagi menjadi beberapa subdepartemen atau unit yang dipimpin oleh seorang supervisor atau kepala unit yang membawa bawahan dengan jumlah yang lebih kecil. Yang berikut adalah elemen sentralisasi. Adalah memutuskan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sebagai contoh adalah dalam laboratorium, contohnya laboratorium swasta yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Laboratorium pusat memiliki wewenang penuh dalam hal aturan yang harus dilaksanakan di seluruh laboratorium wilayah. Yang berikut adalah desentralisasi. Adalah pendelegasian wewenang dalam bentuk keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada di pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Sebagai contoh, laboratorium wilayah diberi kewenangan dalam beberapa kebijakan sesuai dengan kondisi kewilayahannya. Yang berikut kita masuk pada desain struktur organisasi. Yang pertama, desain struktur umum dibagi adalah struktur sederhana. Adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalis. Yang berikut merupakan gambar dari struktur organisasi seperti apa, yaitu ada owner turun pada staff dibagi menjadi sekretaris, administrasi, customer service, security, dan office boy. Yang berikut adalah desain struktur umum pada struktur birokrasi. Sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang diciptakan melalui sosialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang kelompokkan dalam berbagai departemen, fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Dan masing-masing desain struktur memiliki kekurangan dan kelebihannya. Teman-teman boleh lihat ya, dan ada juga desain dari struktur organisasi pada gambar, teman-teman bisa melihatnya. Yang berikut adalah
Struktur matriks yaitu struktur matriks sebuah struktur yang menggabungkan departemen, fungsional, dan produk. Struktur ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Teman-teman bisa melihat ya, dan juga ada gambar struktur organisasi matriks tersendiri. Sekarang kita masuk pada desain struktur organisasi modern. Yang pertama, struktur tim adalah struktur yang memanfaatkan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kerja. Sebagai contoh yang dapat Anda lihat di lab koordinator, yaitu koordinator yang membawai setiap bidang pemeriksaan laboratorium. Struktur ini memiliki gambar sebagai berikut, teman-teman bisa melihat ya. Yang berikut yaitu organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang mensubkontraksikan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Pada struktur ini tidak banyak ditampilkan bagian-bagian atau departemen yang sifatnya sub-sub, bagian yang lebih kecil, tetapi hanya departemen yang utamanya saja yang berperan penting di dalam organisasi ini. Yang berikut C adalah organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Yang berikut adalah gambar dari desain struktur modern organisasi virtual. Sekarang kita masuk pada tugas staf laboratorium, yaitu melakukan pengelolaan laboratorium baik dalam bidang teknis maupun administratif, menjaga kebersihan laboratorium, memelihara dan merawat semua peralatan yang ada di laboratorium, membantu segala sesuatu yang ada di laboratorium, baik penelitian, pelayanan maupun pengembangan. Sekian dari video penjelasan saya, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.